Selanjutnya materi terakhir atau materi ketiga itu algoritma rekursif dan recurrence. Nah, algoritma rekursif adalah algoritma yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah hingga dia mencapai kondisi dasar. Nah, algoritma rekursif ini dia bekerja dengan cara memecah masalah menjadi bagian kecil, lalu fungsi tersebut memanggil dirinya sendiri sampai dia mencapai kondisi berhenti atau best case. Adapun ciri-ciri dari algoritma rekursif yaitu dia memanggil dirinya sendiri, memiliki best case atau kondisi berhenti, masalah dipecah menjadi bagian lebih kecil dan menggunakan stack memori. Setiap fungsi rekursif pasti punya best case karena agar dia tidak menjadi perulangan tanpa akhir. Selain itu, terjadi pemanggilan fungsi akan disimpan di dalam stack memori. Adapun contoh algoritma rekursif yaitu contohnya menghitung faktorial, function faktorial n if n sama dengan 1, return 1, else return n dikali faktorial n kurang 1. Fungsi ini akan terus memanggil dirinya sendiri dengan nilai n sama dengan nilai n kurang 1 sampai mencapai n sama dengan 1. Setelah itu hasilnya dikalikan kembali saat proses kembali. Nah, kelebihan algoritma rekursif, kodenya itu lebih singkat, cocok untuk masalah tertentu dan lebih mudah dipahami secara logika. Rekursif sering digunakan untuk masalah seperti pohon atau pembagian masalah besar menjadi kecil karena lebih natural dan mudah dipahami secara konsep. Adapun kekurangan algoritma rekursif yaitu menggunakan banyak memori dan lebih lambat dalam beberapa kasus dan berisiko stack overflow karena setiap pemanggilan fungsi disimpan di stack, penggunaan memorinya juga bisa lebih besar jika terlalu dalam. Nah, bisa menyebabkan error yang disebut stack overflow. Pengertian recurrence. Recurrence adalah persamaan yang mendefinisikan suatu nilai berdasarkan nilai sebelumnya. Recurrence biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan matematis dalam algoritma rekursif, seperti hubungan antara nilai sekarang dan nilai sebelumnya. Contoh recurrence. Contohnya itu T n sama dengan Tn kurang 1 ditambah dengan n. Artinya nilai Tn bergantung pada nilai sebelumnya yaitu Tn kurang 1 ditambah dengan n. Ini sering digunakan dalam analisis algoritma juga. Adapun hubungan rekursif dan recurrence. Rekursif itu dia implementasi dalam program dan recurrence dia bentuk matematisnya. Jadi rekursif itu bentuk programnya, sedangkan recurrence itu adalah cara kita menuliskan hubungan tersebut dalam bentuk rumus matematika. Analisis kompleksitas rekursif. Dia dilakukan menggunakan recurrence, misalnya Tn sama dengan Tn kurang 1 ditambah 1 kompleksitas On. Kita bisa menghitung kompleksitas algoritma rekursif menggunakan persamaan recurrence. Dari situ kita tentukan apakah algoritma tersebut efisien atau tidak. Adapun perbandingan iteratif dan rekursif. Iteratif dia menggunakan loop atau perulangan, rekursif dia menggunakan pemanggilan fungsi, dan iteratif lebih hemat memori sedangkan rekursif lebih sederhana untuk kasus tertentu. Kedua metode ini punya kelebihan masing-masing. Iteratif lebih efisien dalam memori sedangkan rekursif dia lebih mudah digunakan untuk masalah tertentu. Jadi rekursif menggunakan pemanggilan fungsi sendiri, untuk recurrence adalah bentuk matematisnya. Jadi digunakan untuk analisis algoritma, memiliki kelebihan dan kekurangan. Kesimpulannya, rekursif dan recurrence saling berkaitan
Kesimpulannya itu rekursif dan rekuren saling berkaitan. Rekursif itu digunakan dalam pemrograman, sedangkan rekurens membantu kita untuk menganalisisnya. Pemilihan metode ini tergantung pada kebutuhan masalah. Sekian dari penjelasan 3 materi saya, yaitu untuk memenuhi syarat agar dapat mengikuti UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.